Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rahab. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya, yaitu tentang konsep equilibrium dalam analisis ISLM. Langsung saja, A. Pengertian model ISLM. Jadi apa sih itu ISLM? Model ISLM adalah alat untuk memahami keseimbangan antara pasar barang yaitu kurva IS dan pasar uang yaitu kurva LM. Kurva IS menunjukkan hubungan antara investasi dan tabungan di pasar barang, sedangkan kurva LM menunjukkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang di pasar uang. Model ini pertama kali dikembangkan oleh John Hicks berdasarkan teori Keynes dan telah menjadi alat penting dalam analisis makroekonomi untuk memahami interaksi antara sektor real dan moneter. Contohnya, jika pemerintah menurunkan pajak, konsumsi masyarakat meningkat. Ini menggeser kurva IS yang memengaruhi tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Yang selanjutnya ada konsep equilibrium dalam analisis ISLM atau keseimbangan dalam ISLM. Yang pertama ada pengertian keseimbangan. Keseimbangan tercapai ketika permintaan sama dengan penawaran di pasar barang dan uang. Ini terjadi di titik perpotongan kurva IS dan LM. Contohnya, jika suku bunga turun, orang lebih banyak berinvestasi. Ini memengaruhi keseimbangan di pasar. Yang kedua ada hubungan pasar barang dan uang. Kurva IS fokus pada pasar barang, sedangkan kurva LM fokus pada pasar uang. Titik potong keduanya menunjukkan kondisi ekonomi stabil. Yang terakhir ada keseimbangan simultan. Pasar barang dan uang stabil bersamaan jika kurva IS dan LM bertemu. Ini menentukan suku bunga dan pendapatan nasional. Contohnya, Bank Sentral menaikkan suku bunga, maka investasi menurun, kemudian kurva IS bergeser dan keseimbangan baru tercapai. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ailsa Kamila dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi equilibrium ISLM. Jadi, faktor yang mempengaruhi equilibrium ISLM ada 3, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal yang ekspansif, yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak yang meningkatkan permintaan agregat menggeser kurva IS ke kanan. Sementara yang kontraktif, yaitu pengurangan pengeluaran pemerintah atau peningkatan pajak mengurangi permintaan agregat dan menggeser kurva IS ke kiri. Lalu ada kebijakan moneter ekspansif, yaitu penurunan suku bunga atau peningkatan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke kanan, meningkatkan output dan menurunkan suku bunga. Lalu ada yang kontraktif, pengetatan moneter menggeser kurva LM ke kiri, menurunkan output dan menaikkan suku bunga. Yang ketiga ada perubahan permintaan barang dan uang. Variabel seperti konsumsi, investasi, dan tingkat bunga dapat mempengaruhi posisi kurva IS dan LM. Pergeseran ini menciptakan keseimbangan ekonomi baru dalam perekonomian. Lalu materi selanjutnya adalah aplikasi model ISLM. Model ISLM ini digunakan untuk menganalisis untuk dampak kebijakan ekonomi terhadap keseimbangan ekonomi, yaitu satu, kurva IS mencerminkan hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan pendapatan, sementara kurva LM mencerminkan hubungan positif antara pendapatan dan permintaan uang. Lalu ada titik perpotongan kedua kurva menunjukkan tingkat keseimbangan pendapatan nasional dan suku bunga. Model ini sering digunakan untuk memahami respons ekonomi terhadap kebijakan fiskal dan moneter. Sekian saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi yang terakhir, yaitu kritik terhadap model ISLM. Yang pertama itu ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yang pertama adalah kemampuan menganalisis keseimbangan umum. Model ISLM mampu menganalisis keseimbangan umum di pasar barang dan pasar uang secara simultan. Berikutnya, analisis kebijakan ekonomi. Model ISLM dapat digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap pendapatan nasional, tingkat bunga, dan variabel makroekonomi lainnya. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Model ISLM cukup fleksibel dan dapat dikembangkan untuk menganalisis berbagai permasalahan ekonomi makro yang lebih kompleks. Dan yang terakhir adalah integratif. Model ISLM mengintegrasikan teori Keynes tentang pasar barang dan teori kuantitas uang
dalam satu kerangka analisis yang saling terkait. Ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama adalah model SLM didasarkan pada asumsi sistem kapitalis berbasis pasar dan tidak secara eksplisit menggabungkan prinsip ekonomi. Yang kedua, adanya ketidakkonsistenan definisi dan peran bunga atau riba dalam pasar yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang praktik bunga. Yang ketiga adalah pasar uang, yang merupakan salah satu pasar utama dalam perekonomian konvensional menjadi tidak relevan dalam pembahasan keseimbangan umum ekonomi Islam karena adanya larangan terhadap praktik riba. Dan yang terakhir adalah model SLM tidak secara eksplisit mempertimbangkan dimensi etika dan dampak kebijakan terhadap distribusi pendapatan, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang menjadi perhatian utama adalah ekonomi Islam relevansi dalam konteks ekonomi modern. Sekian dari saya, terima kasih.